Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Joni Harnedi sebagai pengampu mata kuliah ini. Kami dari kelompok 2, saya Erlina bersama rekan saya Emma Mutmainah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam. Secara harfiah, ilmu kalam itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama yaitu berbicara, ya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 144. Yang kedua hukum, yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Dan yang ketiga din Islam, yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 6. Dari ketiga makna tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu kalam itu secara bahasa berarti perkataan ataupun pembicaraan. Sedangkan menurut istilah, kalam adalah pembicaraan yang bernalar pada logika ataupun alasan rasional untuk memperkuat pernyataan. Selanjutnya filsafat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip tentang penyebab-penyebab dan realitas yang ada ataupun yang akan ada. Kemudian yang ketiga menurut René Descartes. René Descartes berpendapat filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat itu adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada. Selanjutnya tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata al-sufah yang artinya orang yang ikut dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Saf, barisan, sufi suci, dan suf, kain wol, dan sophos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah. Kata al-sufah ini menggambarkan kerelaan seseorang mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saf menggambarkan mereka yang mengambil kebajikan terlebih dahulu. Sufi menggambarkan orang yang menjaga diri dari maksiat. Suf menggambarkan orang yang memakai kain wol dan selalu sederhana dalam hidupnya. Kemudian sophos yang berasal dari bahasa Yunani menggambarkan seseorang yang selalu cenderung dengan kebenaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Emma Mutmainah. 2. Hubungan ilmu kalam dan filsafat. Banyak para ahli yang memperdebatkan bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam dan ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual seperti halnya Dr. Fawd Al-Ahwani dalam bukunya Filsafat Islam tidak setuju kalau sama dengan ilmu kalam karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Objek pembahasannya bagi ilmu kalam berdasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya serta hubungan dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Objek filsafat adalah alam manusia serta memiliki tentang prinsip wujud atau sebab-sebabnya seperti fisiologis Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama yaitu Allah, tetapi ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam dan filsafat tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya berbeda. Kalam objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat objek kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. 3. Hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Al-Ghazali lebih dikenal sebagai sufi ketimbulan mutakalil karena dalam sejarah Al-Ghazali pernah mengkritik bangunan pemikiran filsafat dan ilmu kalam. Al-Ghazali menurut Muhammad Amin Abdullah tidak serta-merta menolak ilmu kalam, namun ia menjabarkan
kebenaran-kebenaran ilmu kalam sehingga kesimpulan bahwa kalam tidak dapat dijadikan sandaran oleh para pencari kebenaran. Kalam tidak dapat mengatakan manusia mendekati Tuhan, tetapi hanya kehidupan supliyah yang dapat mengantarkan seseorang dekat dengan Tuhannya. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Sebagai pemerintah wawasan spiritual dan pembahasan kalam. B. Sebagai pengendali ilmu tasawuf. C. Sebagai pemberi kesalahan rohaniyah dalam perdebatan kalam, sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dan dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung mu'atan rasional dan di samping mu'atan halikiyah. Ilmu kalam dapat bergerak karena yang lebih besar. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniyah, sehingga ilmu kalam terkenal sebagai diartikan kesimpulan belaka yang kering dan di kesadaran yang pernyataan atau sentuhan hati.